Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Ranting Jabat Bapak Sutardi SPD MUM, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Jelep 1 Puter Bapak Sony Dianto SPD, yang kami hormati pula Kepala Sekolah SD Negeri Jelep 2 Bapak Sutardi SPD MUM, Kepala Sekolah TK Ibu Subari, yang kami hormati pula Kepala PAUD atau KB Desa Jelep. Pertama-tama marilah kita pada sini ingin menyampaikan praktek baik atau diseminasi asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana materi ini saya dapatkan pada waktu di Alana, di Hotel Alana. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini, semoga nanti bisa bermanfaat. Yang mana di sini yaitu latar belakangnya dari asesmen pembelajaran itu melalui pedagogi, ada kepribadian, kemudian sosial. Ini yang menjadi latar belakang untuk melaksanakan asesmen. Nah, tujuannya yaitu di sini guru mampu mengembangkan dan melaksanakan asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik saat pembelajaran di kelas. Indikatornya yaitu yang pertama, guru mampu mengembangkan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru mampu melaksanakan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, guru dapat menggunakan hasil asesmen pada proses pembelajaran berpusat pada peserta didik sebagai bahan praktik baik dalam komunitas belajarnya. Nah, ini topik 1, mengembangkan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Itu ada konsep asesmen pembelajaran, kemudian rancangan asesmen pembelajaran, prinsip teknik asesmen, kemudian jenis asesmennya. Dari sini Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita. Bagaimanakah pengalaman dari Bapak Ibu itu terkait dalam penerapan asesmen pembelajarannya? Kapan Bapak Ibu melaksanakan asesmen? Nah, ini nanti ada link yang nanti pasti tak bagikan di grup aja. Nanti bisa Bapak Ibu isi, ya, bagaimana mulai dari diri kita masing-masing dalam pembelajaran itu asesmennya bagaimana? Sudah diterapkan belum dalam penilaian? Fokus pada materi esensial. Konsepnya yaitu asesmen dan pembelajaran adalah proses terpadu yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Jenis asesmennya yaitu asesmen as learning, yaitu asesmen awal. Kalau kemarin itu ada diagnostik, kalau di sini sudah berbeda, yaitu asesmen awal, kemudian asesmen for learning atau asesmen dalam proses, kemudian asesmen of learning yaitu dari hasilnya, capaiannya, gagal tujuan pembelajaran. Fokus pada materi esensial, prinsipnya yaitu tujuan penilaian berkeadilan, kemudian tujuan penilaian objektif, yang ketiga penilaian secara edukatif, meningkatkan kualitas prospek hasil belajarnya, proses hasil belajar. Teknik asesmen, Bapak Ibu, kita tahunya mungkin cuma di awal. Ini ada teknik-tekniknya itu, ada tes tertulis, bisa dilaksanakan juga observasi, tes lisan, kinerja, portofolio, observasi, dan penugasan. Instrumen asesmen itu meliputi rubrik, checklist, catatan anekdot, kemudian grafik perkembangannya.
Bentuk asesmennya yaitu asesmen formatif awal pembelajaran. Itu ada kognitif dan non kognitif. Kemudian asesmen formatif proses pembelajaran itu ada asesmen sumatif. Nah, manfaat asesmen di sini Bapak Ibu itu kalau di awal dan proses pembelajaran itu bisa untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik seperti kebutuhan belajar, minat belajarnya, dan kesiapan, dan bisa mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik konstruktif. Kalau asesmen sumatif di akhir fase pembelajaran itu manfaatnya untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik pada akhir semester maupun akhir tahun pelajaran. Nah, rancangan asesmen pembelajaran di sini yaitu membuat rancangannya yaitu meliputi kelas atau fase semester, mata pelajarannya, TP dan indikator tujuan pembelajaran, jenis asesmennya, dan kelima bentuk dan instrumen asesmen. Melaksanakan asesmen yang berpusat pada peserta didik itu maksudnya di sini yaitu melalui beberapa tahap, yaitu diskusi persiapan penerapan hasil rancangannya, kemudian mengatur jadwal penerapan asesmennya, terus kemudian bisa dilakukan dengan laporan hasil asesmen, kemudian dilanjutkan nanti yang terakhir yaitu membuat laporan hasil pembelajaran atau penilaian yang dilakukan dari hasil pembelajarannya. Nah, ini sebagai situasi awal kalau kita sebagai guru Bapak Ibu pasti akan melaksanakan asesmen pembelajarannya. Itu penting bagi seorang guru. Ya, dari ada beberapa situasi awal yang kita hadapi itu masing-masing titik guru itu berbeda. Kemudian tantangannya juga ada. Guru harus bisa memahami betul asesmen yang ada di kurikulum Merdeka dan memahami bahwa asesmen itu bagian dari pembelajaran yang harus dilakukan. Tantangannya begitu ada pasti di setiap Bapak Ibu guru, mulai dari bidang pembelajaran masing-masing. Aksinya ini mengembangkan asesmen berpusat pada peserta didik itu melalui panduan pembelajaran dan asesmen revisi 2024, bagaimana merencanakan, melaksanakan dan pembelajaran kemudian dan hasil asesmennya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu dalam pembelajaran kita yang sudah kita lakukan di sekolah. Yang diharapkan adalah apa yang sudah kita lakukan untuk pembelajaran harus ada asesmennya. Dari awal kita bisa mengetahui kemampuan dari peserta didik kita dari kelas sebelumnya. Kita bisa mengenal, itu namanya juga kalau dulu asesmen diagnostik itu bisa juga kalau sekarang di asesmen awal. Bapak Ibu, ini yang hanya bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.